ini sudah akan kita laporkan, sudah dari zamannya Pak Jokowi sudah mau kita laporkan. Hanya buktinya tidak pernah ada. Selama ini selalu SKPD yang mengisi. Tapi begitu nanti budgeting tidak bisa diisi oleh SKPD, ini DPRD yang mengisi, membuatnya. PA 212 mau tumbangkan rezim korup, tapi suruh Ahok mundur. Waras, ditulis oleh Manuel Mawengka dari Siver.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Ahok adalah sosok anti korupsi dan bukan lagi sekedar personal. Ahok adalah semangat yang sudah menerangi sistem pemerintahan bangsa Indonesia ini dengan semangatnya yang begitu luar biasa dalam melawan korupsi. Kehidupan Ahok sudah lebih dari sekedar Basuki Cahayapurnama, putra kelahiran Kampung Belitung Timur yang besar di sana dan mengadu nasib di Jakarta. Ahok sudah lebih dari itu. Dia adalah sebuah spirit yang menginspirasi para pemuda yang ada di kursi-kursi birokrasi untuk semangat transparansi. Ahok bukan sekedar simbol anti korupsi, namun Ahok itu ibarat darah martir yang belum kering, yang menyirami jalan kejujuran dalam birokrasi tanah air. Ahok adalah semangat, gerakan dan spirit perlawanan terhadap kebatilan dan zona nyaman para birokrat busuk yang hidup enak dengan korupsi. Lebih jauh lagi ketika korupsi dianggap oleh si gajah bengkak sebagai oli pembangunan, keberadaan Ahok itu seperti minyak rem yang membuat para koruptor ketar-ketir dan terseret-seret lecet di lintasan aspal Formula E. Mereka mencoba korupsi, tapi tersandung dengan sistem yang Ahok galakan. E-budgeting menjadi sebuah petaka bagi para koruptor yang mencoba ingin mempermainkan dana yang diambil dari pajak rakyat Jakarta. E-budgeting era Ahok sudah makan korban dengan memberikan sebuah keterbukaan kepada publik. Semangat yang Ahok kerjakan ini menginspirasi banyak orang muda di kursi DPRD dan beberapa di DPR Republik Indonesia. Saya paling terkesan dengan apa yang PSI kerjakan di DKI Jakarta. 8 anggota PSI di Jakarta menjadi inspirasi dan memberikan sebuah pengejawentahan semangat Ahok kepada publik. Publik puas dengan kinerja 8 pemuda PSI yang sudah mengguncang panggung politik DKI Jakarta. Bahkan gubernur pun dibuat tidak bisa ngapa-ngapain di hadapan mereka. Siapa 8 orang itu? Mereka adalah orang-orang PSI yang memiliki semangat dalam menjalankan pemerintahan yang bersih, transparan, dan profesional. Saya tidak akan banyak bacot lagi tentang PSI, karena fokus dari artikel ini adalah Ahok dan keanehan si kaum PA 212. Ketika Ahok yang menjadi tokoh anti korupsi yang paling berpengaruh di sepanjang sejarah Republik Indonesia ini ditolak keberadaannya oleh kaum PA 212, saya geli, mual, dan ingin ke belakang. Kenapa? Karena ada kedunguan yang hakiki dikerjakan oleh kaum PA yang dodol itu. Tema besarnya adalah tumbangkan rezim korup, tapi kok isinya menghujat Ahok dan meminta Jokowi lengser? Padahal Jokowi dan Ahok adalah duet maut dalam melawan korupsi yang sudah membudaya di Indonesia karena ulah si kerbau itu. Murni kebodohan yang mereka kerjakan. Rezim korup itu sudah tumbang 6 tahun lalu. Rezim korup itu sudah lengser pada tahun 1998. Rezim itu sudah mati. Lantas apalagi yang mau ditumbangkan lagi oleh si kaum kadal gurun yang lidahnya sudah gatal untuk menjilat-jilat pantat investor? Saya curiga bahwa apa yang dikerjakan kaum kadal gurun yang dulunya pendukung Prabowo si pecundang pilpres itu dipesan oleh para mafia yang sudah mulai lapar dan haus untuk korupsi. Saya curiga bahwa mereka ini adalah orang-orang yang diperdaya dan digoblok-goblokin oleh para arsitek di balik layar itu. Jujur saja, kalau mau dikata, agama bukan lagi menjadi esensinya. Di belakang ini murni bisnis. Saya melihat ada orang-orang yang ingin status quo dengan budaya korupsi yang ada di Indonesia. Sejak Ahok tamat karir politiknya, seharusnya sudah selesai permasalahan. Rakyat dipimpin oleh gubernur seiman, tapi kenapa sekarang arus penolakan Ahok itu tetap banyak? Padahal dia kan hanya menjadi komisaris utama Pertamina.
Apakah mereka gak rela uang yang mereka keluarkan untuk beli bensin dipakai untuk gaji Ahok? Sudahlah, jangan bodoh. Ahok itu justru memikirkan kehidupan kalian. Ahok si kafir yang kalian halalkan darahnya itu juga sudah menurunkan harga BBM. Apalagi yang kalian mau? Kenapa kalian mau menuntut Ahok turun dari kursi Pertamina? Itu namanya jaka sembung bawa golok antara tema demo dengan isi demo. Kampusnya di Monas sih, jadi gak pakai skripsi punya. Bodoh yang dipujaan pasti oleh orang bodoh juga. Begitulah bodoh-bodoh. Bagaimana menurut Anda? Silahkan menulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.